Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada video kali ini gue akan merekomendasikan beberapa saham untuk perdagangan mingguan ya. Ini untuk saham swing periode tanggal 17 Mei sampai tanggal 22 Mei 2026. Sebelumnya gue mau menyapa dulu member-member YouTube Kota Kasu. Selamat malam buat Mas Eprianto. Selamat malam buat Milky Wayside. Selamat malam buat Bang Ponco Prabot. Selamat malam buat Ian Saparja. Selamat malam buat Mirrorku Bang Fuad. Selamat malam buat Aksa. Selamat malam buat The Adia Squad Om Nanda. Selamat malam buat Bang Ferdi. Selamat malam buat Bang Jack. Selamat malam buat Bang Husnul Mub. Selamat malam buat Halong Tenggo. Selamat malam Bang Yuda Saja. Selamat malam buat Bang Mabarnok. Selamat malam buat Bang Boleh, Bang Yustaria. Selamat malam buat Bayanti. Selamat malam buat Bang Setiawan SJ. Selamat malam buat Bang Blue Moon Sky. Selamat malam buat Bang Muhammad Andrian. Selamat malam buat Bang Asal Yakin. Selamat malam buat Bang Tipen. Selamat malam buat Mbak Ina. Selamat malam buat Andi Harupski. Selamat malam buat Mbak Indiana. Selamat malam buat Bang Cucun. Selamat malam buat Bang Saden Saja. Selamat malam buat Mbak Pani. Selamat malam buat Bang Endro Sasongko. Selamat malam buat Bang Dani Nugroho. Selamat malam buat Kak Asmi. Selamat malam buat Bang Robi Wong. Selamat malam buat Mbak Weni. Selamat malam buat Bang Sandi Kurniawan. Selamat malam buat Bang Pahru. Selamat malam buat Bang Ahmad Billy. Selamat malam buat Bang Indra JS. Selamat malam buat Bang Masmu. Selamat malam buat Mbak Etrin. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Untuk rekomendasi minggu itu ya, besok Senin sampai Jumat, ini ada beberapa saham. Salah satunya ini ada saham BNBR ya, Bakri and Brother Tbk. Kemarin Jumat ditutup di 175, naik 12,18%. Ya, ini saham ini lumayan bagus ini. BNBR ini stokastiknya udah oversold ya. Terus ada tanda-tanda bandar masuk, sudah masuk ini. Terus untuk RSI-nya juga udah di level 46. Ini udah cakep sebenarnya sama BNBR. Kalau masuk bisa buy on weakness di 170 hingga 172 ya. Targetnya dia akan mencoba dulu di area 202, itu targetnya. Ya, untuk reviewnya, risetnya seperti ini. Sebentar gua bacain dulu risetnya untuk saham BNBR. Jadi BNBR ini meningkat signifikan ya selama sebulan terakhir berkat keberhasilan akuisisi infrastruktur tol dan lonjakan EBITDA kuartal 1 tahun 2026. Sentimen pasarnya menunjukkan penguatan berkelanjutan seiring rencana reissue untuk restrukturisasi utang, meskipun analis memproyeksikan potensi dilusi saham yang perlu dicermati investor pada kuartal mendatang. Jadi hati-hati kalau setelah reissue biasanya saham-saham akan
mengalami delusi ya. Ini BNBR takutnya kalau habis rekisio ada delusi harga. Jadi lonjakan EBITDA dan perusahaan mencatatkan lonjakan EBITDA sebesar kurang lebih 252% menjadi 296,44 miliar pada kuartal 1 tahun 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi signifikan dari unit jalan tol dan mobilitas listrik melalui PKTR ya, yang pendapatannya naik sekitar 58% secara tahunan. Aset jalan tol itu sangat menguntungkan ya. Akuisisi 90% saham PT Cimanggis Cibitung Tollway atau CCT menjadi katalis utama dengan kontribusi pendapatan harian mencapai 3 miliar. Proyek infrastruktur ini menyumbang sekitar 20,5% dari total pendapatan konsolidasi grup pada awal tahun 2026. Terus ada rencana penerbitan 90 miliar saham baru bertujuan untuk mengoptimalkan struktur pendanaan dan melunasi kewajiban pada kreditur. Langkah strategis ini diproyeksikan menurunkan rasio utang terhadap ekuitas dari di atas 5 kali menjadi sekitar 2 kali ya. Ini resiko bearish juga, hati-hati karena ada faktor rekisio ya, pelaksanaan rekisio ya. Jadi yang punya saham ini juga hati-hati ya, punya yang mau masuk saham BNBR itu bisa ada faktor bearish ya. Jadi pelaksanaan pada rasio 2/1 berpotensi menyebabkan delusi kepemilikan bagi pemegang saham lama hingga sekitar 33,33%. Hal ini dapat menekan harga pasar saat periode pelaksanaan hak pada akhir Mei. Jadi hati-hati ya untuk saham yang punya saham BNBR, cuan bungkus saja, jangan pegang lama-lama ya. Ya, pelaksanaan hak pada rekisio ini pada akhir Mei hingga awal Juni 2026. Jadi saran gua yang punya saham BNBR kalau besok masuk cuan bungkus saja, jangan pegang lama-lama ya, karena resikonya ada delusi. Untuk saham selanjutnya ini ada saham PACK ya. Oke, sekarang gue baca dulu fundamentalnya sampai PACK ya, risetnya. Ya, ini Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. Terakhir ditutup di harga 312 ya, naik 9,86%. Ini boleh dilirik ya saham ini PACK, rekomendasi ya. Untuk fundamentalnya ini Abadi Nusantara Hijau Investama melonjak signifikan dalam sebulan terakhir, didorong oleh sentimen akuisisi strategis oleh tokoh ternama ya. Tokohnya itu Aji Hisam ya. Analis memproyeksikan tren positif berlanjut hingga kuartal mendatang seiring stabilnya permintaan industri kemasan fleksibel dan meningkatnya kepercayaan investor terhadap struktur kepemilikan baru perusahaan ya. Jadi Aji Hisam dilaporkan telah mengakuisisi sekitar 21% saham PACK pada Mei 2026. Masuknya investor strategis ini memicu optimisme pasar terhadap dukungan modal dan potensi sinergi bisnis di masa depan. Harga melonjak sekitar 33% dalam kurun waktu 1 minggu pada pertengahan Mei 2026, naik dari kisaran 234 menjadi terakhir 312 ya. Tren kenaikan ini menunjukkan akumulasi yang kuat dan momentum teknis positif di pasar ya. Sebagai penyedia kemasan fleksibel digital bermerek FlexiPack, perusahaan tetap menjadi pemain kunci bagi ribuan UMKM di Indonesia. Fokus pada solusi berkelanjutan dan digitalisasi kemasan, memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang di sektor bahan baku. Nah, ini ada faktor minusnya ya. Ini ada ISG sedang mengalami tekanan jual
asing yang signifikan ya, dengan arus keluar modal mencapai ratusan miliar rupiah. Volatilitas makro dan ketidakpastian nilai tukar rupiah dapat membatasi kenaikan harga saham PACK lebih lanjut. Terus meskipun volume perdagangan meningkat baru-baru ini, saham dengan kepemilikan terkonsentrasi seringkali menghadapi resiko likuiditas. Perubahan indeks global seperti MSCI juga memicu aksi jual pada saham-saham dengan free float rendah di Indonesia. Jadi ada resiko free floatnya sangat rendah ya untuk saham PACK. Saran gua di sini kan bidnya masih cakep ya, masih sekitar 1 jutaan. Kalau sudah mulai terbuka itu siap-siap lepas aja untuk free floatnya ya, bidnya ya. Kalau bidnya udah terbuka atau mengecil lah intinya ya, ini siap-siap dilepas aja. Targetnya mungkin bisa sampai ke sini ya, ke area 476 hingga 700. Oke. Untuk saham yang selanjutnya ini ada saham ASPR ya, Asia Pramulia Tbk. Ini rekomendasi yang ketiga, ini saham ASPR. Kemarin ASPR ditutup di 312, naik 9, SPR ya. SPR ditutup di 370 maksud gua, naik 12,12%. Di sini ada indikasi tandika rebound dan ada pergerakan bandar. Oke, sekarang gue baca untuk saham Asia Pramulia untuk fundamentalnya. Jadi Asia Pramulia menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah periode volatilitas pasca IPO ya. Pergerakan harga didorong oleh ekspektasi rebound teknis dari level bawah. Analis memproyeksi potensi kenaikan menuju level psikologi baru seiring stabilitas operasional di sektor manufaktur kemasan plastik. Setelah diperdagangkan di bawah harga penawaran perdana, pergerakan harga mulai menunjukkan indikasi pemulihan ya. Sentimen pasar saat ini mengarah pada target harga teknis di kisaran sekitar Rp400 per lembar seiring dengan meningkatnya minat beli di level harga yang dianggap sudah murah. Sebagai perusahaan manufaktur plastik pengemasan, ASPR memiliki profil bisnis yang stabil dengan dukungan pemilikan pengendali yang solid ya, fokus pada barang baku pengemasan dan memberikan keunggulan kompetitif dalam melayani industri barang konsumsi yang terus tumbuh. Untuk saham ASPR ini kurangnya momentum pertumbuhan yang signifikan ya dalam jangka pendek dapat memicu tekanan jual dari investor yang ingin melakukan cut loss ya. Hati-hati. Dalam posisi kepemilikan publik sekitar 29,9%, saham ini menghadapi resiko likuiditas rendah yang dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tajam. Minimnya katalis berita perusahaan terbaru dapat membuat pergerakan harga yang cenderung stagnan. Tapi di sini gue optimis dia untuk saham ini targetnya untuk saham ASPR dia akan menuju ke area 555 dulu ya. Minggu depan. Semoga target di 555 akan tercapai. Untuk saham selanjutnya ini ada saham Bull. Ya, saham Bull Buana Lintas Lautan Tbk kemarin ditutup di 468 ya. Di harga 5,41%. Dari teknikal nih stokastik udah mulai naik, terus ada tanda-tanda akumulasi dari bandar. Untuk fundamentalnya sebentar gue cek dulu fundamentalnya ya. Buana Lintas Lautan berfluktuasi tajam dengan penurunan 7,33% dalam seminggu terakhir, namun menunjukkan pemulihan bulanan ya. Analis memproyeksi penguatan pada kuartal mendatang didorong oleh ekspansi armada tanker LNG dan perbaikan profitabilitas operasional yang signifikan. Perusahaan telah menyambut
kapal LNG pertamanya ya, yang diharapkan memberikan kontribusi pendapatan tambahan sekitar 78 juta dolar. Manajemen memproyeksi pertumbuhan laba tahun 2026 akan lebih kuat dibanding tahun sebelumnya seiring dengan ekspansi bisnis ini. Samuel Sekuritas baru-baru ini meningkatkan rekomendasi beli dengan target harga di 700. Selain itu, rata-rata perkiraan analis Wall Street menetapkan target harga 1 tahun di sekitar 561 yang mengindikasikan potensi kenaikan signifikan dari harga saat ini. Bull diperkirakan memiliki leverage operasional tinggi dengan potensi penambahan pendapatan hingga 66 juta US dollar di luar kontribusi LNG dengan basis biaya tetap dan tarif pengiriman yang kuat, maka pengembalian modal diprediksi bisa kurang dari 22 tahun ya. Nah, tapi ada dari posisi negatifnya ada juga ini. Normalisasi tajam pada tarif angkutan barang global merupakan risiko utama yang dapat menekan margin. Penurunan tarif yang tidak terduga dapat melemahkan proyeksi ekspansi pendapatan yang telah direncanakan untuk tahun 2026. Pada RUPS kemarin sepakat untuk tidak membagikan dividen dan memilih untuk menarik saham treasury. Hal ini dapat mengurangi daya tarik bagi investor yang mencari pendapatan tetap dari imbal hasil dividen. Operasi operasional perusahaan terpapar pada risiko tinggi di wilayah konflik, termasuk ancaman serangan dan ranjau laut di Hormuz, dan ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dapat mengganggu jalur pelayaran dan meningkatkan biaya operasional ya. Jadi di sini targetnya kalau dari Wall Street itu di area 560 ya. Ya di area sini ya. Targetnya 560, tapi dari Samuel Sekuritas bisa area 700. Di sini gua cek di sini ada 560 ya. Nah, targetnya untuk saham bull itu ada di harga 560, bisa entry besok. Kalau bisa sih tunggu buy on weakness, tapi kalau lu gak sabaran silakan lu hajar di 468. Untuk saham yang terakhir itu ada saham Raja ya. Kemarin naik signifikan tuh Raja tuh. Yang saham terakhir ini saham Raja. Kemarin Raja ditutup di harga 4.400, naik 5,52% ya. Ini kondisi dari stokastik cakep, ini udah di bawah. Ini kemungkinan minggu depan ini akan lanjut naik. Saham Rukun Raharja Tbk ini berfluktuasi dengan kenaikan sekitar 5% dalam satu hari terakhir, meski sempat turun tajam di bulan lalu ya. Katalis utama meliputi pertumbuhan laba bersih kuartal 1 2026 sekitar 28% dan efisiensi margin. Analis memproyeksi prospek positif seiring dengan pemulihan harga dari level terendah di 90 hari terakhir. Laba bersih pada kuartal pertama 2026 melonjak sekitar 28% menjadi 8,64 juta US dollar dibanding periode yang sama di tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh margin keuntungan yang naik menjadi 16% berkat penghematan biaya operasional meskipun pendapatan sempat terkoreksi ya. Pendapatan perusahaan diprediksi akan tumbuh rata-rata 12% per tahun selama 2 tahun ke depan. Proyeksi ini berada di atas rata-rata pertumbuhan industri minyak dan gas di Indonesia yang diperkirakan sebesar 11%, menunjukkan posisi kompetitif yang kuat. Meskipun sempat menyentuh level terendah di 90 hari di kisaran 3.150 ya pada Maret 2026, harga telah pulih kembali ke harga 4.400 pada hari kemarin. Perusahaan ini mempertahankan kepercayaan investor melalui pembagian dividen interim awal tahun ini. Tapi yang harus diwaspadai ini rasio PE perusahaan berada di kisaran 36,8 kali yang dianggap cukup premium ya. Analis memantau apakah pertumbuhan harga saham yang mencapai 65% per tahun secara historis tetap berjalan dengan pertumbuhan laba fundamental di masa depan. Jadi harus diwaspadai karena PE rasio sudah terlalu tinggi. Pendapatan pada kuartal pertama 2026 tercatat sebesar 55,3 juta US dollar, mengalami penurunan sekitar 16% dibanding kuartal pertama tahun 2025. Penurunan top line ini menjadi perhatian terkait keberlanjutan ekspansi pasar di segmen infrastruktur gas.
Jadi kalau mau masuk boleh ya di sini, tapi hati-hati, kemungkinan di sini akan ada koreksi di harga 5 ribuan ya. Ini target 5.000 dulu untuk saham rukun Raja TBK, target seminggu. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih buat member-member YouTube Kota Kasu atas supportnya biar terus eksis untuk channel ini. Jika video ini berasa bermanfaat bisa like and share. Kalau ada pertanyaan bisa lu ajukan ketika live streaming dari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 4 sore di YouTube Kota Kasu. Gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.